Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nyangka kali ini masih membahas soal suspensi. Jadi sebelumnya penulis masih kurang yakin, sekarang sudah lebih yakin. Yakin bahwa yang bikin suspensi Yamaha, yang bikin skok belakang Yamaha nggak empuk itu bukan cuma skoknya tok, bukan cuma per sama shock breakernya tok, tapi dari sistem engine mountingnya Yamaha. Dan ini juga ditegaskan oleh pengakuan dari pengguna motor yang punya sistem engine mounting yang mirip walau nggak sama dengan Yamaha. Jadi masalah di engine mounting Yamaha itu bukan engine mounting aja ya, keseluruhan aja ya. Para pengguna NMAX itu pada mengeluh skoknya Yamaha itu keras, suspensinya kurang nyaman. Yang ini banyak. Cuma nyaman kalau dipakai boncengan, kalau dipakai sendirian enggak. Kalau menurut penulis, dipakai boncengan sekalipun masih kurang nyaman, masih terasa keras gitu. Kalau dari solusi yang ditawarkan itu kebanyakan adalah mengubah per dimodifikasi jadi diganti dengan punyanya Shogun 125, punya Supra X 125 terus, atau ganti X-Ride. Kalau dari pengakuan, X-Ride itu lebih keras daripada punya Shogun. Shogun itu lebih keras daripada punya Supra X. Dan ini tentu dengan modifikasi yang full ya. Jadi suspensinya nggak dipotong, sebisa mungkin nggak dipotong. Jadi plastik yang ada tulisannya KYB itu nggak dipakai sama sekali, karena memperpendek suspensi akan membuat per makin keras. Nah, penulis kan terus nemu solusi lepas baut. Banyak yang mengaku solusi ini enak, jadi tanpa ganti suspensi, per masih orisinil, shock breaker masih orisinil, itu langsung terasa nyaman, langsung terasa enak. Paling enggak lebih manusiawi lah daripada yang orisinilnya. Disebut lebih empuk daripada kalau pakai pernya Supra X. Disebut mantep banget. Yang dilepas ini adalah baut di engine mounting yang karet, bukan bearingnya, tapi yang karet. Itu karetnya itu renggang, ada jarak kiri kanan. Nah, modif ini ngelepas baut, jadi bagian rangka yang mengganjal itu, yang nyambung ke karet itu dilepas. Karetnya sendiri nggak bisa dilepaskan karena susah, jarak mainnya nggak cukup. Kalau ingin jarak main cukup, harus dibongkar semua, diturunkan semua mesinnya. Dan kalau dilihat diagram, itu namanya stopper, main stand stopper lah istilahnya. Jadi itu agak aneh ya, mengapa kok sampai ada seperti itu. Jadi di bearing utamanya ada, tapi sebelahnya kok ada bagian yang tugasnya adalah untuk menghambat laju. Jadi mau gerak dibatasi, kalau terlalu banyak jeduk, terlalu sedikit juga jeduk. Untuk apa ada bagian itu? Nah, rupanya ada motor lain yang punya sistem yang sama, yaitu motor buatan Sanyang Motor.
SYM. Tipenya FX 125. Motor ini mungkin sekelasnya Vario ya, speedonya sih lebih canggih dan seterusnya. Ini pakai sistem suspensi yang sama, pakai ada 2 pivot. Jadi bagian bergerak dari suspensi itu, kalau di Yamaha dari rangka ada bracket-bracketnya, ini bisa goyang-goyang. Nah dari bracket ini baru nyambung ke engine mountingnya yang di mesin. Di engine mounting di sebelah kanannya ada pembatas, namanya stopper. Di sistemnya SYM ini juga sama ternyata. Dia pakai dari rangka ada bracket, dari bracket ada stopper juga, tapi bentuknya enggak model karet di tengahnya lingkaran gitu, enggak. Tapi modelnya itu stopper beneran. Jadi di bracketnya itu ada kepanjangan yang nanti nabrak pipa kalau gerakannya terlalu banyak. Jadi prinsipnya sama ya. Kalau itu yang di Yamaha itu gerakan bracket dibatasi dengan apa? Karet stopper. Jadi karet di tengah-tengah lingkaran, karet dari bracket itu dikelilingi lingkaran. Sementara kalau yang di SYM di apa ya? FNX ya, lupa sih namanya, FNX 125 mungkin. Itu bracketnya punya kepanjangan 2 buah yang geraknya jadi terbatas karena dihantamkan sama besi. Ya tentu bagian yang dihantamkan sama besi itu ada karetnya juga. Prinsipnya hampir sama lah, cara kerjanya hampir sama. Nah menurut SYM, guna dari sistem ini adalah untuk membuat motor menjadi stabil. Jadi motor itu bisa lancar jalannya, nggak getar gitu loh. Jadi engine mounting ini kan ada 2, geraknya kan relatif lebih bebas daripada kalau cuma 1. Jadi ada rangka, bracket, engine mounting, suspensi. Nah itu yang membuat mesin tetap berada di tempatnya. Karena titik pivotnya banyak, makanya katanya getaran di jalan itu bisa dibatasi, bisa nggak sampai ke rangka. Disebut kan namanya anti-lift ya, anti-lift engine hanger system, ALEH kalau SYM nyingkatnya itu ALEH. Nah sistem ini membuat motor itu nggak lifting, nggak mendongak waktu akselerasi. Jadi motor kalau akselerasi kan otomatis jadi hidungnya jadi ke arah ke atas kan, belakangnya ke bawah, depannya ngangkat. Itu kalau akselerasi motor. Nah dengan ALEH itu sistemnya dikurangi, jadi lebih sulit lagi lifting itu. Begitu juga dengan pengereman. Motor ngerem kan biasanya nyungsep, jadi nunduk, hidungnya jadi lebih turun dari yang belakang. Nah dengan sistem model pivot gini yang diterapkan Yamaha dan SYM, membuat motor itu nggak begitu, tetap level, tetap datar. Jadi teorinya gerakan jalan bagaimanapun itu motor tetap datar, tetap nggak kerasa lah perbedaan di jalan. Itu teorinya. Masalahnya adalah itu adalah situasi ketika gerakan dari ban atau bersama mesinnya swing arm itu nggak sampai
lebih dari pembatasnya. Kalau sampai lebih dari pembatasnya, nah ini yang sakit ini. Mentok kan? Jadi cedak gitu. Dan tekanan ini langsung ke rangka, ke tubuh, ke ridernya. Ini bikin sakit. Dan rider di Taiwan pun ngomong gitu. Dipikirnya ini gara-gara masalah skoknya, tapi ternyata ganti skok kok tetep gitu loh. Akhirnya baru nemu, oh ternyata bagian itu toh yang bikin gak nyaman. Ya sama sih idenya dengan Mas Nasih, cuma Mas Nasih kan ngelepas baut. Jadi baut yang nempelkan ke stopper itu dilepas. Karena dilepas, gerakan jadi lebih bebas. Rangka dan mesin jadi nggak berkaitan untuk yang karetnya itu. Jadi gerakan dari braket sama mesin itu jadi nggak dibatasi, sudutnya bisa banyak. Nah, karena gitu, karena nggak ada stopper lagi, nggak ada batasan lagi, jadi lebih empuk karena nggak ada sentakan, nggak ada hentakan ketika karetnya ini nembus stopper gerak kencang melebihi batasan itu. Jadi nggak ada hambatan lagi, jadi lebih nyaman. Yang di FNX 125 juga gitu ternyata, caranya hampir sama. Perpanjangan dari braket yang dipakai untuk membatasi gerakan braketnya juga dipotong sama dia, digerinda. Ya efeknya juga sama, jadi terasa nggak menghentak lagi. Jadi gerakan suspensi itu lebih bebas, lebih enak. Cuma cara ini katanya kurang bagus, entah mengapa. Ada yang protes di channelnya Mas Nasih itu, pemikiran Nasih itu ngomong bahwa jadi ada itunya Mas, jadi bentur Mas, anting-antingnya jadi baret atau apa gitu lah, jadi cedera, jadi ada bagian yang rusaknya karena kalau pas mentok kena bagian itunya. Kalau yang di Taiwan sendiri ini orangnya malah diblokir, pengendara SJM FNX gitu malah diblokir dari grupnya FNX. Penulis sendiri sih sebenarnya pengen coba ya gimana sih rasa empuknya, kan penasaran banget. Tapi masalahnya baut itu bukanya sulit sekali. Katanya malah ada yang sudah mengunjungi 2 bengkel tetap gagal bongkar itu. Ya mungkin itu dilem ya, sehingga sulit untuk dilepas. Nah, penulis sendiri nggak mengandalkan itu kan. Penulis juga ya gimana, mau lepas nggak bisa, terus juga khawatir resiko rangka kena mesin. Mau menggerinda bagian braket kok sulit juga, itu kan artinya nggak bisa sendiri toh, harus pakai bantuan bengkel. Itu juga harus bongkar banyak bagian mesin. Ya menurut penulis agak kurang worth it lah. Ngisinya cuma ngelepas ya, ngelepas mungkin sekalian gerinda. Nah, penulis juga nggak tahu efek samping selain itu kan barangkali ada lagi. Ya penulis nggak tahu, mungkin waktu di sandar tengah jadi turun banyak kan repot juga nanti. Ya sudah, penulis pakai cara sebaliknya. Kalau yang caranya Mas Nasih sama bro yang di Taiwan itu membuat braket dan mesin itu nggak terbatasi lagi gerakannya, penulis sekalian dipatenkan, dibuat sama sekali nggak bisa bergerak.
bracket dengan mesin dibuat fix, terus kaubah belas. Jadi kalau yang sebelumnya pakai metode pivot 2, kalau caranya penulis pivotnya jadi cuma 1. Ya efeknya juga jadi hilang itu yang disebut tadi itu, motor jadi stabil apa gitu, terus lift anti lift atau anti nungging, anti dongak itu jadi hilang, jelas itu. Cuma kenyamanan jadi meningkat tajam. Jadi penulis kan ganjel bagian bawah dari karet stoppernya itu, jadi motor disandar tengah, terus habis itu disisipkanlah 4 lembar karet ban dalam, terus udah gitu ya kan. Sebelumnya penulisnya Pak 2 itu ternyata lepas sendiri, ya wis 4 dan sukses, nggak lepas, nggak mudah lepas ya, enak. Motor memang jadi lebih mengikuti permukaan jalan, tapi dengan mengikuti permukaan jalan gitu nggak nyentak, jadi nggak ada hentakan, nggak ada dorongan yang sangat kuat yang bikin sakit pinggang, nggak ada wis. Enak, empuk. Di jalan barusan ini yang biasanya bermasalah sekarang nggak lagi. Kan katanya kalau misalnya sistem itu buat motor buat goncangan motor nggak sampai ke bodi. Tapi ada tapinya. Walau goncangan langsung ke bodi, jadi nggak ekstrim gitu loh. Jadi kalau sebelumnya anggap ada nilai hentakan itu antara 0 sampai 10 ya. Kalau yang sebelumnya itu kalau di jalan agak rata gitu, gelombangnya kecil-kecil, itu nilainya 0, 0, 0, 0, begitu hentakan besar langsung 10. Nah kalau sekarang beda, ada jalan nggak rata yang kecil-kecil, hentakan terasa 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2 gitu. Terus begitu ada hentakan besar terasanya 4 gitu, nggak sampai 10. Jadi kalau sebelumnya itu hentakan bikin sakit pinggang, kalau sekarang enggak, masih toleransi lah, masih masuk akal lah. Cuma memang terasa pernya dari NMAX ini tetap keras. Ya terasa lah dari reaksi motor, masih terasa keras dari goyangannya, kecepatan goyangannya, dari kalau melewati jalan nggak rata terasa. Skok asli ini masih kurang bagus. Ya jelas ini masih bisa ditingkatkan, tinggal beli skok yang lebih nyaman, lebih enak daripada skok aslinya. Walau harganya sebenarnya nggak murah ya, skok Yamaha NMAX ini nggak murah, mahal. Mahal-mahal tapi nggak nyaman ya, gimana lah, nggak jelas bener Yamaha ini. Penulis beli pun rencananya yang lebih murah, malah seperlimanya harganya. Ya sudah, penulis isi bensin dulu. Apa yang diresepkan itu rasanya kok nggak cocok ya dengan keadaan sekarang, dengan keadaan jalan di Indonesia. Goncangan kayak gini loh, ini kan kalau di motor Spin, Honda Beat yang pakai DBS, di Next 2 yang sudah pakai DBS, itu jalan kayak gini tuh enak. Di Yamaha ini keras padahal suspensinya, tapi ngayunya kok banyak gitu loh. Jadi ini dari sisi per terlalu keras, dari sisi hambatan skoknya terlalu lemah. Nggak pas lah pokoknya Yamaha itu.
emang apa, Yamaha harusnya pindah ganti, nggak usah pakai itu lagi karena situasi Indonesia kayak gini, situasi jalannya banyak nggak enaknya. Sebenarnya Yamaha sendiri sudah pindah loh. Sebelumnya metik-metik kecil pakai teknik yang sama, ada stoppernya. Sekarang yang metik kecil-kecil, yang Mio, yang Vino sudah nggak pakai lagi. Sudah sadar lah ya mah. Cuma yang kelas besar-besar ini mengapa kok nggak pakai? Yang seterusnya ya wis ganti stok lah, tinggal PR-nya. Jadi disebut motor jadi nggak stabil, nggak juga. Motor masih tetap stabil kok. Ini di kecepatan tinggi itu katanya apa, sistem engine mountingnya Yamaha yang model gitu kan bisa bikin stabil di kecepatan tinggi dibanding dengan misalnya PCX. Enggak juga tuh, perasaan ya masih tetap aja stabil. Jadi karet engine mounting itu dibuat paten, dibuat nggak bisa gerak, itu ternyata efeknya besar loh ke kenyamanan. Dan ternyata dari sisi handling pun nggak berubah banyak. Katanya kalau dibuat nikung ngayun-ngayun, enggak tuh, ini jalannya nggak rata, enak-enak aja. Coba kalau sebelumnya, wah jedok, jedok besar itu tadi lewat kan, tahu sendiri. Sekarang enak, jadi buat belok-belok pun enak, ya nggak kayak sebelumnya lah. Jadi entah kenapa kok Yamaha tetap menerapkan gitu. Mungkin cocok kalau untuk jalan tol, jalan bebas hambatan, jalan yang mulus, yang gelombangnya itu kecil-kecil, cuma polisi tidur kecil-kecil, terus perbedaan jalan pun sedikit, pakai standar internasional. Kalau Indonesia kan nggak pakai standar gitu-gitu. Jadi ya banyak yang mengeluh keras, terutama yang di luar kota, yang kalau lewat tiap hari bukan di jalan mulus-lus. Kalau yang di jalan mulus ya enak-enak aja, bahkan mungkin merasa sistem begitu bagus karena getaran jalan jadi nggak begitu terasa. Yang begini jadi jelek, padahal sebenarnya ya kalau dari sisi konsumen nggak pingin merasakan sakit pinggang. Dari jalan juga kita jarang ada jalan yang full mulus terus dari rumah sampai tujuan. Nanti seandainya penulis sudah ganti skok pun, penulis akan tetap pakai modifikasi ini, ganjal ini. Karena apa? Walau per seempuk apapun ya tetap sentakan ya sentakan, hentakan ya hentakan, tetap nyentak, tetap mengentak ya itu kena. Jelas bahwa motor tetap stabil, motor tetap enak dikendalikan, handling juga enak, getaran. Nah ini yang aneh, katanya sistem ini bikin getaran mesin itu jadi makin parah ya kalau misalnya sistemnya bermasalah. Katanya bermasalah karet stopper ini dibuat kopong, dibuat berongga itu biar ada jarak main, biar nggak bergetar. Ini jawaban waktu soal pembahasan Aerox ya. Tapi buktinya loh, ini penulis sudah ganjal, nggak ada rongganya, wis habis rongganya kena ganjal, tapi ya mesin tetap halus kok, tetap halus ya, getarannya nggak bertambah. Kalau dibuat stasioner malah berkurang, jelas berkurang.
Soalnya penulis kan acuannya body. Waktu dulu motor pertama dapat umur 1 hari, belum dipakai kemana-mana kan, penulis sandar tengah, penulis nyalakan, coba player sedikit, pikir bunyinya apa, ternyata bunyinya bunyi body tuh. Digas makin keras, getaran body makin kencang, parah ya, parah. Nah setelah diganjel ini gimana ceritanya? Apa makin getar? Enggak, malah sebaliknya. Di player loh malah nggak bunyi. Jadi getarannya itu cuma di RPM tertentu juga. Di idle nggak getar, digas sedikit getar, habis digas agak banyak nggak getar lagi. Jadi getarnya cuma di RPM apa ya, RPM rendah agak tinggi lah, cuma gitu tok. Kan berarti lebih baik. Kalau di jalan bagaimana? Maaf, penulis nggak bisa bedakan. Soalnya apa? Soalnya ini penulis sudah pakai modif sih, jalur stangnya sudah pakai yang lebih berat dari orinya. Jadi getaran mesin itu nggak begitu terasa. Ya apa? Nggak bisa bedakan, maaf penulis. Yang sebelumnya saja sudah nggak terasa. Seandainya ada perubahan yang jelas nggak makin parah lah. Cuma ya jauh ya kenyamanannya itu. Dari sisi getaran nggak beda jauh, kestabilan nggak beda jauh, cornering juga nyantai, belok-belok nggak bergelombang, nggak mengayun atau apa, tetap. Tapi ini loh, biasanya penulis mengendarai di jalan seperti ini, setiap sambungan beton ini terasa. Ini sama sekali nggak berasa, enak. Ini yang ngebahas ini ada sambungan jalan besar. Biasanya jeduk gitu kalau lewat gini. Ini coba enggak, enak loh, nggak jeduk. Entah mengapa kok Yamaha maksa gitu. Ya sudahlah, nggak ngerti apa maksud Yamaha. Yang jelas enak kalau stoppernya diganjel, nyaman. Tinggal berikutnya beli stroke yang lebih manusiawi, mungkin harga 280.000 DBS tipe 811 atau berapa itu. Terus kalau misalnya ada uang ya beli yang pakai tabung. Ada uang lagi, coba pertimbangan DBS yang ada putarannya, ada setelan ribbonnya, DBS 611. Kalau misalnya merasa DBS kurang sip, coba pakai ISS DTG Evo, itu harga berapa? 800 ribuan, 850 gitu. Yang DBS 611 harganya mulai 950.000. Tapi nggak keburu lah, masih nyaman gini. Ya sudah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.